Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di Jumat yang cerah ini, dengan Ibu Sukma kita akan membahas tentang hikmah kehidupan. Hikmah kehidupan siapa? Kali ini Ibu akan berkisah tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah. Dia sangat dirindukan oleh surga. Surga sangat merindukan pemuda ini. Siapa dia? Kenapa bisa dirindukan? Dia adalah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi kenyataannya Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni tinggal di sebuah daerah bernama Qarn, yaitu salah satu daerah Yaman. Sebagian besar hidup Uwais Al-Qarni ia curahkan dengan rasa kasih sayang yang sangat besar kepada ibunya. Ia sangat taat dan berbakti kepada ibunya yang sudah sakit dan lumpuh. Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang yang setelah memeluk Islam di masa itu. Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kisah bermula pada saat Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia begitu merindukan Nabi Muhammad SAW. Dia ingin bertemu. Jadi begini ceritanya, kalau orang yang mau dikatakan sahabat, orang yang lebih dekat dengan Rasulullah, akan terasa lebih dekat dengan cara bertemu langsung. Uwais Al-Qarni hidup di masa yang sama dengan Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni ingin sekali, begitu merindukan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada banyak sekali rintangan yang dihadapi Uwais Al-Qarni saat ingin menemui Rasulullah di rumahnya. Jadi Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Uwais Al-Qarni ingin pergi ke Mekah menuju rumahnya Rasulullah. Ia meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong izinkan anakmu ini untuk bertemu dengan Rasulullah. Saya begitu merindukannya, Ibu." Ibunya pun menjawab, "Iya baiklah nak, tetapi pesan ibu satu, tolong segera pulang jika kamu sudah bertemu dengan Rasulullah." Setelah mendengar itu, Uwais Al-Qarni begitu mengingat pesan ibunya. Dia telah bersyukur karena mendapat izin untuk menemui Rasulullah saat itu. Karena keadaannya Yaman ke Mekah itu jauh ya, untuk bertemu Nabi Muhammad butuh perjalanan yang jauh. Tidak seperti zaman sekarang yang sudah memiliki kendaraan yang sudah canggih sehingga dengan cepat bisa secepat sampai ke tujuan. Tapi tidak zaman itu. Uwais Al-Qarni harus menempuh beberapa waktu, beberapa jarak yang begitu jauh untuk pergi dari Yaman menuju Mekah. Itulah yang disampaikan kepada Uwais Al-Qarni dari ibunya. Ibunya ingin Uwais Al-Qarni cepat kembali pulang. Seperti yang kita ketahui, ibunya telah sakit dan menderita lumpuh, sehingga tidak bisa pergi kemana-mana kalau tidak ada bantuan dari Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni pergi menemui Rasulullah di Mekah. Saat tiba di sana, Uwais Al-Qarni hanya bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah pun berkata, "Rasulullah sedang pergi ke medan perang." Bagaimana kalau menunggu? Begitu sedihnya perasaan Uwais Al-Qarni pada saat itu. Dia berpikir ulang bagaimana ibunya sendirian di rumah. Kemudian dia memutuskan untuk segera pulang dan tidak jadi menemui Rasulullah pada saat itu. Dia kemudian pulang menemui ibunya. Ibunya pun bertanya, "Apakah kamu sudah bertemu dengan Rasulullah, nak?" "Tidak, Bu. Rasulullah sedang pergi ke medan perang." Setelah mengetahui hal tersebut, ibunya pun merasa sedih. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak menyesalinya. Uwais Al-Qarni berkata, "Ibuku, tidak ada hal yang lebih penting kecuali hanya berbakti kepadamu." Ibunya pun terharu dengan apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni pada saat itu. Ketaatan Uwais Al-Qarni mengalahkan rasa rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya Uwais Al-Qarni kembali ke Yaman untuk bertemu dengan ibunya tanpa pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. "Wahai anakku Uwais, mungkin ibu tidak akan lama lagi bersamamu, tapi tolong penuhilah permintaan ibu. Ibu ingin pergi haji. Tetapi bagaimana keadaan ibu yang lumpuh seperti ini?" Ibu
ibunya berkata demikian. Setelah mendengar permintaan ibunya tersebut, Uwais Al-Qarni termenung dan memikirkan bagaimana caranya Uwais Al-Qarni dapat memenuhi permintaan ibunya. Jika menggunakan unta atau kendaraan lain seperti hewan ternak lainnya, itu membutuhkan biaya. Uwais tidak memilikinya. Jalan satu-satunya, Uwais Al-Qarni berniat akan menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Bisa dibayangkan ya, menggendong. Jadi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Setelah berpikir cukup lama bagaimana caranya Uwais Al-Qarni dapat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, Uwais Al-Qarni kemudian membeli anak lembu. Kemudian ia terus berlatih menggendong anak lembu itu di punggungnya. Kemudian dia berjalan mengelilingi bukit Tandus di Yaman saat itu. Orang-orang meneriakinya pada saat itu. Uwais, kenapa? Uwais sudah gila. Kenapa Uwais berlari-lari menggendong anak lembu itu? Orang-orang tidak mengetahui apa maksud Uwais saat itu. Ternyata Uwais berusaha untuk berlatih sebelum ia memberangkatkan ibunya haji. Uwais berlatih ototnya, punggungnya untuk terus berusaha kuat saat menggendong ibunya saat waktunya tiba ibadah haji. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk musim haji, Uwais Al-Qarni masih terus menggendong anak lembu itu setiap hari dan beratnya mencapai 100 kg. Uwais Al-Qarni berlatih menggendong anak lembu itu. Akhirnya orang-orang mengetahui apa sebenarnya niat Uwais Al-Qarni saat setiap hari dia menggendong anak lembu di punggungnya. Ternyata Uwais Al-Qarni ingin memberangkatkan ibunya haji dari Yaman menuju Mekah. Saat tiba harinya, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya di punggungnya. Uwais Al-Qarni terus berjalan menggendong ibunya tanpa kenal lelah. Dari Yaman menuju Mekah, begitu besar rasa cintanya kepada ibunya. Ketika wukuf pun, Uwais tetap gagah menggendong, mengikuti rangkaian ibadah haji tersebut dengan cara menggendong terus. Saat mengitari Ka'bah, Uwais terus menyebut, "Ibu, ini dia, kita sudah naik haji." Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya merasa terharu dan bercucuran air mata bahagia melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Setelah mendengar itu, ibunya pun berkata kepada Uwais, "Uwais, bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais pun berkata, "Jika semua dosa ibu terampuni, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang bisa membawaku ke surga." Begitu besar rasa kasih sayang Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni, yaitu dengan cara taat, patuh, dan begitu menyayangi kedua orang tua kita. Kita patuhi apapun perintahnya, kita ikutin apa saja keinginannya, agar Allah semakin ridho terhadap kita. Sesungguhnya kasih sayang itu adalah barang paling mahal, maka kita harus menjaganya, merawatnya dengan kasih sayang setiap hari. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan kisah Uwais Al-Qarni pada hari ini. Semoga kita selalu diberi keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.